50 juta tahun yang lalu, ada seekor dinosaurus. Dinosaurus itu sedang jalan-jalan. Tiba-tiba dinosaurus itu disantrol oleh hiu. Dan film Jurassic Shark Aquapocalypse pun dimulai. Scenes pun beralih ke 50 juta tahun kemudian. Kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menyelam santuy. Dan tiba-tiba wanita itu pun disantrol sama hiu itu, dan hanya menyisakan lengannya yang mulus berlumuran stroberi. Scenes pun beralih ke dermaga, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang membersihkan dermaga. Pria itu bernama Burly. Tak lama datanglah teman Burly yang bernama Mil. Mereka pun berbincang-bincang tentang kamera. Tak lama datanglah seorang pria yang dimana dia adalah pemilik dermaga Teluk Mariana, yaitu Kapten Lightning. Scenes pun beralih ke sore hari di mana kita diperlihatkan seorang wanita dan pria. Kita sebut saja yang wanita Jumi dan pria Asep. Mereka bekerja di perusahaan pengeboran minyak laut. Mereka ditugaskan untuk memantau hiu di teluk. Jumi menjelaskan bahwa hiu itu adalah hiu prasejarah yang masih hidup. Hiu itu lepas karena pengeboran yang dilakukan. Jumi dan Asep memantau hiu itu agar tidak mengganggu operasi perusahaan mereka. Ibu Ani adalah bos mereka. Ibu bilang bahwa perusahaan mereka bisa ditutup jika ada insiden yang terjadi karena hiu itu. Scenes pun beralih lagi ke tempat pengeboran, yang dimana kita diperlihatkan dua orang om-om. Ini Davin, dan ini Roy. Mereka berdua bekerja di perusahaan Ibu Ani sebagai operator mesin bor di sana. Saat mereka sedang santai menonton pemandangan, tidak sengaja, Roy melihat hiu itu. Tapi Davin menyuruh Roy untuk mengabaikan hiu itu. Scenes pun beralih lagi ke teluk. Kita diperlihatkan seorang wartawan yang sedang meliput, dan mengabarkan bahwa pencuri lukisan mahal hilang di Teluk Mariana, dan mungkin lukisan itu ada di Pulau Kucing. Burly dan Mil yang mendengar berita itu sangat antusias, dan merencanakan untuk pergi ke Pulau Kucing, untuk mencari lukisan itu, secara diam-diam, menggunakan bot. Saat akan pergi mereka ke pergok Kapten Lanning, tapi Milk dan Burly berhasil menghindari Kapten Lanning. Saat Kapten Lanning sedang membereskan barang, tiba-tiba hiu itu menabrak ke dermaga otomatis. Kapten Lanning pun harus jadi santapan lezat bagi hiu itu. Singkat cerita, bot yang mereka gunakan tiba-tiba mati. Milk melihat pabrik pengeboran, dan berpikir untuk meminta bantuan kepada mereka, menggunakan suar. Tiba-tiba perahu mereka diserang hiu itu, dan tak sengaja Milk menjatuhkan suarnya. Suar itu membakar bot mereka. Dan akhirnya Burly dan Milk memutuskan untuk lompat ke air. Namun apa daya, mereka berdua pun resmi menjadi makan siang hiu jadul itu. Scenes pun beralih lagi di tempat pengeboran. Roy melihat ada api di laut, yang merupakan itu adalah bot Burly dan Milk. Tiba-tiba hiu jadul itu menyerang mesin pengeboran. Akibat mesin pengeboran rusak, terjadilah kebakaran. Roy dan Davin pun memutuskan untuk melompat. Di sisi lain, Ibu Ani, yang tahu bahwa pabriknya diserang, memerintahkan Jumi dan Asep untuk membunuh hiu itu. Asep dan Jumi pun bergegas pergi. Di sisi lain, Ibu Ani sedang sibuk teleponan, tidak menyadari bahwa ada yang sedang memantau dia. Scenes pun beralih lagi ke Roy dan Davin yang selamat, dan terdampar di sebuah pulau. Yang anehnya, baju mereka gak basah sama sekali, mungkin karena mereka pakai baju anti air kali ya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba hiu itu menyerang Davin, tapi Roy berhasil menyelamatkan Davin. Roy dan Davin pun pergi menjauhi laut.
Di sisi lain, Jumi dan Asep pun sampai di dermaga. Jumi menelpon Ibu Ani. Tapi Ibu Ani sudah terkapar. Tak berdaya, tak bernyawa, Ibu Ani sudah tiada. Singkat cerita, Roy dan Davin yang melihat bot Asep dan Jumi sangat senang. Karena mereka berpikir bot itu akan menyelamatkan mereka. Roy dan Davin pun mengikuti bot itu. Jumi mencoba menelpon Ibu Ani tapi tidak ada jawaban. Jumi berpikir bahwa Ibu Ani sudah wafat. Tak lama hiu jadul itu pun datang, menghampiri Jumi dan Asep. Jumi yang sadar akan hal itu langsung bersiap-siap. Langsung menembak hiu jadul itu. Tapi peluru mereka tidak mempan. Roy dan Davin yang mendengar suara tembakan, langsung menghampiri asal suara itu. Roy dan Davin pun menemukan Jumi dan Asep. Roy dan Davin tahu bahwa mereka melakukan pengeboran ilegal. Bukannya nolongin, Jumi dan Asep malah menyandra Roy dan Davin. Roy diikat dan akan dijadikan umpan oleh Jumi dan Asep. Jumi memancing, hiu itu menggunakan darah Roy, dan hiu itu pun langsung out. Roy hanya bisa pasrah, karena tidak bisa berkutik. Tapi bukannya memangsa Roy, hiu itu lebih memilih memangsa Asep. Hade nih hiu makan aja pilih-pilih. Dan hiu itu menyabet Jumi dengan ekornya. Davin dan Roy pun selamat. Davin dan Roy mengambil pistol Jumi dan membawa Jumi menuju bot. Di jalan Roy mendengar sesuatu. Roy pergi memeriksa dan menemukan sebuah telur. Yang ternyata itu adalah telur hiu itu. Hade makin aneh aja nih film. Sharks don't lay eggs. Species does. Roy pun menghancurkan semua telur hiu itu. Tak lama hiu jadul itu datang melihat anaknya yang sudah tak bernyawa. Roy dan Davin pun akhirnya ada dibuat dalam perjalanan pulang. Saat dibuat Roy dan Davin tidak berpikir Jumi akan melawan. Tapi Jumi tiba-tiba menodongkan pistol dan mengancam Roy dan Davin untuk memancing hiu itu. Jumi bilang bahwa ini semua demi melanjutkan perusahaan pengeboran, demi mendapatkan miliaran rupiah. Dan tiba-tiba hiu itu menabrak bot mereka. Jumi menembak Roy. Jumi dan Davin yang sedang duel pun terpental. Jumi yang sedang menyadang tas berisi dinamit pun bangun dan ngebacok ke Roy. Tiba-tiba, Jumi pun dicaplok hiu itu dengan gaya. Vin dan Roy berencana meledakkan hiu itu, dengan cara menembak tepat di mulut hiu itu. Hold steady. I'm trying. I'm shaking. You are extinct. Dan dua hiu itu pun menjadi bubuk. Roy dan Davin pun pulang dengan selamat. Film Jurassic Shark Aquapocalypse pun tamat.